Kalau dari skuad, saya pilih bukan 1-2, Argentina sama Prancis. Artinya bisa terulang lagi final di 4 tahun lalu di Qatar. Waduh, back to back lah. Iya, bisa back to back gitu. Kalau mau secara realistis, jujur, itu saya bilang. Kalau dari skuad, nah makanya kesempatan juara itu ada di 2026. Dan saya menyukai, saya suka kalau ada juara dunia dan namanya Portugal. Gitu loh. Bukan berarti saya dengan ini saya bukan karena Messi hebat enggak. Saya pikir Ronaldo tuh angkat trofi kok. Tidak seperti Messi. Dia minta untuk diservis, disuapin, dilayani. Makanya brace dia. Banyak orang bilang ini bagus-bagus, tapi jangan dulu dong bagus. Nopal, Messi udah cetak gol. Iya. Haaland udah. Mbappe udah. Ronaldo akhirnya ngikut juga nih. Nah, yang dari kawan-kawan diberisikin nih, nongol juga. Apa tuh? Brest ya? Lawan Uzbekistan, dibantu 5-0. Langsung 2 gol Ini ya? menurut gue satu hal yang apa ya, di laga pertama kontra kau ini kan riuh tuh, ya kan, Messi hat-trick segala macam dan lain itu. Banyak yang meragukan lah. Dan memang di laga pertama ini si CR7 juga nggak terlalu perform, ya kan. Gimana dia nggak manfaatin peluang, terus masih ada sisi egonya gitu kan. Tapi di match kedua di lawan Uzbek ya, lawan Uzbek dia bisa buktiin tuh. Wah. Itu gue nonton gokil sih. Ini jadi pertanda ya. Ini pertanda nih jadi semakin runcing nih. Siapa God sesungguhnya? Nah, iya. Langsung kita tanya ke Bung Ropan nih. Apa kabar Bung Ropan? Baik. Siap. Terima kasih ya sudah datang Sama-sama, di Sangat Tipis. Sama-sama. Ini pertanyaan yang ditanya semua netizen. Diperdebatkan. Iya. God sesungguhnya itu siapa sih? Messi apa Ronaldo nih jadinya nih? Sementara Messi sih. Kalau bicara God, karena semua rekor kan dipecahkan. Cepet nih jawabnya nih. Harus tuntas ya. Okay. Bukan berarti Ronaldo nggak bagus. Ronaldo tuh pemain bagus. Pemain ya artinya diandalkan oleh Portugal juga kan. Cuma kan satu sisi saya lihat dia kan belum pernah dia mengangkat trofi Piala Dunia. Itu aja yang kurang bagi dia. Euro udah kan. Messi udah semua. Nggak ada lagi. Makanya ketika dia mau mundur dalam 10 tahun yang lalu, ketika dia ambil penalti gagal melawan Chili di Copa America dan mereka kalah, saat itu dia agak stres dan dia mengatakan bahwa selesai semua, saya mundur, tidak akan bermain untuk tim nasional Argentina karena udah dia mungkin tuh pusing dengan itu tekanan. Tapi kemudian kan dia muncul lagi. Justru ketika dia muncul itu semua rekor-rekor pecah semua. Bagaimana Scaloni membujuk dia, masyarakat Argentina, teman-temannya juga datang, Lautaro Martinez, Enzo, McAllister, semua datang berbicara untuk ayolah, kamu masih bisa untuk bermain. Makanya dia bermain, bisa meraih Copa 2021, ya kan, 2023, kalau nggak salah 2024, sampai Piala Dunia 2022 kan, dia dapatkan. Ketika dia kembali dari rasa stres, frustasi dia yang mengatakan, saya udah mundur. Dan dia dapat pencapaian tuh luar biasa kan, kalau bisa dibilang lah. Tapi kan gini Bung Kopan, nanti fans Ronaldo bakal bilang gini nih, Noval nih. Ntar bakal bilang, Ronaldo adalah satu-satunya pemain yang bisa cetak gol di 6 edisi Piala Dunia. Messi nggak 6 edisi kan Messi. Messi nggak cetak gol di 2010. Iya betul. Tetapi kan kalau lihat jumlah gol kan Ronaldo kalah jauh di Piala Dunia. 6 edisi dia selalu mencetak 1 kecuali 4 ada di 2018 kemarin kan. Kemarin sudah ada 2. Tapi untuk mengikuti CR7 yang sudah memecahkan top skornya Miroslav Klose dari Jerman 16, dia akan dapat di atas 20. Nah itu kan susah dikejar. Ronaldo itu di 6 edisi 8 tambah 2 jadi 10. Untuk mau tambah 10 lagi saya pikir nggak mungkin. Berarti Piala Dunia. God versi Bung Ropan Tetap Messi. kalau saya Messi dengan berbagai kelengkapan karena dia pemain paling lengkap. Bukan kalau Ronaldo bisa meraih trofi Piala Dunia, dia akan bisa disetarakan dengan Messi gitu. Dan memang ada perbedaan dari 2 cara karakter permainan kan. Ronaldo itu sekarang memilih untuk bermain sebagai nomor 9 dari winger dia kan. Nomor 10. Messi bermain bukan nomor 9, sebagai nomor 10 dia dan dia lebih banyak untuk memberikan assist ketika ada kurang bagus dia akan masuk. Dan bisa dilihat kan Argentina bikin 5 gol di Piala Dunia saat ini dalam 2 match, semua dari Messi semua. Iya, betul. Ya kan? Ronaldo bikin 2 gol brace, tapi masih ada gol lagi dari Leo bisa bikin gol. Ya kan? Dari 4 gol kemarin, jadi ada gol bunuh diri juga. Benar-benar memang ini pemain yang menggendong Argentina betul. Luar biasa. Dia bermain tidak egois, passing dia berikan, dan kemudian bagaimana ketika teman-temannya sulit untuk melakukannya, dia menjadi solusi. Ronaldo, pemain hebat, tetapi menunggu bola, tidak mencari bola.
Jarang melihat Ronaldo itu di dalam untuk dia ke belakang mengambil bola untuk servis ke pemain. Tidak seperti Messi. Dia minta untuk diservis, disuapin, dilayani. Makanya brace dia banyak orang bilang ini bagus-bagus, tapi jangan dulu dong bagus. Dia memang khusus untuk bikin gol karena menerima servis. Dia harus berterima kasih kepada Cancelo. Dia harus berterima kasih kepada Fernandes. Karena mereka lah yang menservis dia yang ada gol. Dia itu hanya nunggu oportunis di depan. Berbeda dengan gaya Messi. Messi itu kemana-mana bermain. Ronaldo tidak kemana-mana. Cuma di dalam kotak bermain. Ya kan? Karena itu dia menantikan. Jadi memang agak berbeda. Makanya ketika Messi bikin 5 gol, itu fantastis, luar biasa bagi seorang yang bukan striker. Ronaldo bikin gol, memang tugas dia harus bikin gol. Dia nomor 9 yang harus bikin gol. Messi bukan tugasnya bikin gol. Karena ada Lautaro Martinez sana, ada Alvarez sana yang lebih memungkinkan untuk bisa presentasinya bikin gol tinggi dibandingkan dengan Messi. Karena Messi bermain di belakang. Tetapi ketika itu tidak ada, Messi yang selalu menjadi solusi untuk bisa menenangkan semua tim bahwa ini ada saya nih. Ya kan? Usia boleh tua, tetapi saya bisa menjadi solusi. Dan dia melakukan itu. 2 match 5 gol itu akan sulit di dalam sebuah pertandingan edisi yang besar seperti turnamen Akbar Piala Dunia. Banyak yang bilang nih Messi udah kayak alien nih. Betul. Kayak bukan tidak ada yang bisa mencari dia. Bahkan untuk mensejarahkan dengan Diego Maradona, ya senior dia, itu sekarang Messi melonjak dari atas. Oh iya, dia di atas Maradona bahkan. Saya pikir itu. Kalau dengan Pele? Dengan Pele saya pikir masih ada Messi. Karena Pele lahir saat itu tidak dalam persaingan yang sengit seperti saat ini. Di 6 edisi terakhir, itu kan banyak bintang-bintang yang muncul, termasuk Ronaldo yang muncul. Tapi dia tetap bertahan ada di atas. Itu luar biasa bagi dia untuk bisa bermain dengan mencetak penalti walaupun gagal. Iya, gagal. Gagal penalti, tapi tetap dia melakukan itu dengan yang baik. Ya, dia tidak stres. Bahwa dia anggap itu biasa buat dia. Karena dia gagal penalti bukan 1-2 kali kan. Sudah beberapa kali. Sudah 3 penalti dia gagal. 2018 dikasih penalti lawan Islandia gagal. 2022 ketika dapat penalti lawan Polandia dia gagal. Sekarang dia gagal lagi. Ya kan, bermain kemana. Tapi tetap dia enjoy, dia menikmati dan dia melakukan itu dengan baik. Dan ini orang yang humble sekali. Mungkin agak berbeda dengan Ronaldo menurut penilaian saya ya. Ronaldo kalau ditarik keluar, mestinya ditarik keluar lawan Kongo. Karena bermain flop benar kan. Hanya dua tembakan itu off target semua di dalam kotak. Ada peluang. Tetapi Martinez tidak berani sebagai pelatih, takut. Tapi kan harusnya otoritas tertinggi di pelatih kan. Tapi segen sama Messi. Dia lebih hebat jauh dari pelatihnya kan. Secara mau head to head nggak ada apa-apanya Martinez lah. Siapa Martinez dibandingkan dengan Maradona? Dibandingkan dengan Messi, Ronaldo. Tapi makanya dia takut. Padahal dia harus ditarik keluar kemarin. Mungkin kalau dia ditarik keluar menang Portugal. Lawan Kongo ya. Lawan Kongo. Karena ketidaktergantungan kan. Semua kan tergantung mesti kasih ke Ronaldo. Bola-bola kasih ke Ronaldo. Dia akan marah kalau dia berdiri pada posisi kemudian bola nggak sampai ke dia. Nah ketika dia mau ditarik keluar pasti dia akan cabut ban kapten, dia akan banting itu. Udah pernah terjadi. Itu pernah kejadian. Udah pernah kejadian soalnya. Dia nggak suka kalau dalam pertandingan. Makanya dalam pertandingan apapun dia bermain sejelek, seburuk apapun seperti lawan Kongo, tidak berani. Oke. Siapapun. Bicara soal mentalitas nih. Bung Ropan, Ronaldo, kita tahu di game pertama dia carut marut lah bahasanya, ya kan? Ancur-ancuran lah. Hujatan masuk ke dia semua tuh, ya kan? Dan di game kedua dia bisa kasih pembuktian bahwa gue balik lagi nih, gitu. Nah, dari segi mentalitas, menurut Bung Ropan, CR7 gimana? Dia memang perlu untuk mengembalikan mental dia kan, dengan harus bisa membuat gol. Kalau kemarin dia tidak membuat gol, lebih stres lagi dia. Katakan Portugal menang, tapi bukan dia yang bikin gol, ya kan? Teman Fernandes, Leo, siapapun, mau Vitinha yang bikin gol, Joao Neves lah, siapa bikin gol. Tapi itu akan membuat dia itu secara apa ya? Dia shock berat, karena dia ini pemain yang ambisius, pemain yang selalu ingin bikin gol, selalu lewat dia. Makanya pemain-pemain dia itu menservis. Nah itu saya bilang berbeda dengan seorang Messi kan, yang sangat tenang. Lihat aja ke Messi, ketika kemarin lawan Aljazair, dia menggetarkan gawang Aljazair yang dikawal oleh anaknya Zidane. Ya, Lucas Zidane. Dia kan ditarik keluar kan? 80 ya? Nico Paz yang ganti dia. Pemain Como ya. Ya kan, yang lagi bagus. Ketika Nico Paz masuk, dia keluar, dia senyum aja. Peluk dengan pelatih Scaloni dan lihat cara dia. Mestinya pemain-pemain cadangan yang duduk di bench itu memberikan, ayo, lu duduk di sini kan. Dia bilang enggak. Lu aja yang duduk di situ, saya di bawah. Coba lihat syutingnya.
Dia merendah sekali. Dia duduk di bawah. Padahal teman-temannya sudah mempersilahkan duduk di kursi kan, sebagai God, ya kan, Kapten keluar. Ayo duduk. Dia bilang enggak. Anda semua yang di situ, saya di bawah. Waduh. Saya duduk di rumput di bawah. Itu seorang yang saya lihat itu luar biasa. Kalau itu terjadi Merendah. di Ronaldo, Ronaldo nggak mungkin. Dia akan bilang geser. Saya mau duduk situ. Karena dia merasa bintang, bos. Nggak mungkin Ronaldo akan duduk di situ. Messi dia ambil bola, dia duduk di bola. Walaupun sudah ditepuk-tepuk dia sama teman-teman semua itu. Ayo, enggak, dia bilang. Kalian punya hak di situ. Saya lebih cocok di sini. Itu luar biasa. Orang nggak bisa melihat sampai di sana kan. Saya waktu lihat itu, waktu syuting dari televisi Argentina bisa menayangkan itu, saya bilang ini benar-benar memang dewa betul. Luar biasa cara dia bagaimana menghargai semua pemain, pelatih, dan tidak pernah kecewa kalau ditarik keluar. Biasa aja. Orang kalau bikin gol semua kan nggak, ngapain lu tarik keluar gua? Gua lagi bagus nih. Gua mau bikin 5 gol nih. Baru 3 gol gua nggak puas kan. Kalau 5 gol bisa rekor lebih tinggi kan? Iya. Dia nggak. Bahkan ketika di kode ada kode langsung dari luar kan, pelatih biasa memberikan kode kan ke pemain untuk bilang ke Messi dia mau ditarik. Dia mengangguk bahwa silakan untuk memberikan kepada pemain yang lebih muda, adik dia yang lebih muda Nico Paz, untuk bisa mencicipi Piala Dunia. pentas ya. Kalau nggak ada itu, kalau dia ego tinggi, dia nggak, gua harus ada di lapangan, pasti akan Scaloni akan ikut. Makanya ada pembicaraan di sana, datanglah Enzo sama McAllister untuk bicara dengan Rodrigo de Paul. Cara ada ini, dia bilang iya, memang dia harus diganti, kasih kesempatan yang muda-muda untuk masuk. Saya sudah puas, sudah bikin gol untuk Argentina, untuk negara saya, udah dia keluar nggak masalah. Padahal itu cuma 10 menit. Oh, atau mungkin itu case-nya sudah terjadi karena Messi sudah dapat trofi Pildun. Iya, semua kan dia sudah dapat. Sebelum Pildun, menurut pengamatan Bung Ropan gimana? Sebelum Pildun, dia makanya kan dia Apakah datang. dia masih bersifat kayak humble? Oh iya, itu? pasti seperti itu. Humble Karena kan juga sih. ketika dia masuk lagi, dia kan sebelum Pildun 2021 dapat trofi Copa America kan, yang dia tidak bisa dapatkan itu, yang gagal. Setelah dia dapat itu, jadi dia masuk di 2022 itu untuk Piala Dunia kan. Bahkan ketika mereka kalah lawan Arab, Yang match pertama. match pertama ya. di grup, kan banyak orang yang bilang wah ini berat Argentina. Itu dia kumpul pemain-pemain semua di dalam ruangan semua di kamar ganti. Dia kasih motivasi semua. Piala Dunia belum kiamat, belum berakhir. Kita masih ada 2 match yang kita harus bisa menangkan. Dia tanya semua ke pemain. Satu sanggup, lu bisa, siap, lu bisa. Itu pemimpin. Dia cari semua. Bukan mereka berdoa bersama. Dia bilang, kita belum gagal. Kita akan lolos. Dan kita bisa memenangkan Piala Dunia ini. Menang juga akhirnya juara. Coba. Keyakinan dari seorang bintang kan. Nah. Itu bos. Itu baru top. Ini bener-bener merinding banget nih. Mendengar Messi sehebat ini. Hebat bos. Ini tapi gini deh, berarti emang Ronaldo se-egois itu ya Ronaldo ya? Iya, dia lebih oportunis, lebih memang seperti itu ya. Bukan kan masing-masing orang kan karakternya berbeda. Berbeda. Ronaldo itu ambisiusnya tuh tinggi. Tapi Messi juga ambisius kan? Ya dia bukan semua orang kan punya ambisi tertentu kan. Tetapi dia mempraktekkan di lapangan dengan cara yang sendiri, bahwa dia kalau orang ambisius itu semua mau dibawa tembak, bawa bola menggiring kan. Ronaldo kan begitu kan, memaksakan. Kalaupun dia tembak salah, nggak boleh salahkan dia kan. Pemain-pemain lain diam aja, gitu kan. Kalau Messi nggak, berbeda, ya kan. Karena tugas dia memang memberikan passing, membuka ruang buat teman-teman semua. Dia tahu tugas dia bahwa dia melayani. Nah, beda itu, dilayani sama melayani. Kan dua topik yang berbeda. Berarti yang leader ini Messi ya? Kalau leadernya, pemimpinnya Messi. Okay. Karena melayani. Selain melayani, dia selalu menjadi pembeda untuk bisa mencetak gol. Kalau untuk dilayani kan beda. Anda pernah lihat Ronaldo turun ke kotak penalti untuk ambil bola? Jarang. Nggak pernah, bos. Bukan jarang. Nggak pernah. Gitu loh. Coba lihat pertandingan lawan Kongo sama lawan kemarin. Mungkin faktor usia, Bung. Kan udah 41 tahun kan? Cuma beda 2 tahun dengan Messi, bos. Messi 39. Iya. Nggak beda. Messi turun sampai di bawah. Minta bola. Ya kayak Otamendi dia minta, dia tarik tengah lapangan. Ronaldo nggak pernah lakukan itu. Dia tidak pernah lewat garis tengah itu. Dia cuma berputar-putar di situ untuk minta. Karena ini dia minta dilayani. Gitu, berbeda gitu loh. Kalau Ronaldo turun sampai di kotak penalti ambil bola dan kemudian bagi, itu top. Ambil bola kasih kan. Nopal, gimana nih? Lu sebagai fans Ronaldo nih. Tapi di match terakhir pas kontra Uzbek ya, kontra Uzbek ya. Uzbek.
Gue ngeliat CR7 ini yang tadi dibilang Bung Ropan punya ego tinggi, punya ambisi tinggi, gue bisa ngeliat itu terpatahkan. Iya nggak? Karena waktu free kick pertama, Nuno Mendes, belum Nuno Mendes, gue ngeliat itu ini kayak bakal CR7 yang ngambil nih. Karena gue tau karakter CR7 itu udah spotnya dia, dan itu jaraknya udah dekat, ya kan? Itu kapasitasnya dia, dan dia pasti akan ngambil dengan egonya dia. Gue mikir kayak gitu. Tapi itu nggak diambil. Nggak, kalau melihat posisi berdiri, lebih dekat posisi dari Nuno Mendes. Cristiano Ronaldo berdiri agak jauh. Dan posisi cara ngambil saya tahu ini pasti akan diambil oleh Mendes. Karena dalam gerak, dalam kelihatan pasti dia akan ambil. Ronaldo mungkin cuma tipu karena begini, pemain-pemain Uzbek 100% bahkan lebih memperkirakan itu bahwa CR7-nya akan ambil. Dimanapun. Dia pasti akan menghadapi itu. Nah, Ronaldo berdiri agak jauh. Makanya ketika Mendes bergerak kan dia cuma ada oke begitu kan. Begitu Mendes bikin gol terbuka posisinya. Kalau Ronaldo dalam posisi yang bukan ambil di posisi Mendes. Karena Mendes dorong ke tiang jauh sebelah kiri kan, sebelah kanan kipernya. Ronaldo berdiri begini. Jadi tidak mungkin dia yang punya posisi yang paling baik adalah Mendes. Karena di sana ada dua pemain Portugal yang berdiri untuk membuka ruang. Nah, Ronaldo itu berdiri di sebelah Mendes yang posisinya harus ke sana. Dia ambil. Dia tidak mungkin akan membalik begini. Jadi makanya ketika Mendes itu bergerak itu lebih cepat kan dia dengan bola 3. Kalau Ronaldo agak jauh. Begitu Mendes ambil dia cuma ada gerak untuk tipu karena semua pemain akan memperkirakan Ronaldo akan ambil itu. Tapi jarak yang terbuka yang cocok adalah Mendes. Ketika Mendes mendorong itu masuk dan Ronaldo berteriak kan semangat untuk mengejar Mendes itu. Karena kalau begini, kalau Ronaldo yang akan ambil, dia akan berdiri sendiri, tidak ada siapapun. Make sense. Yang mendekat di situ. Make sense. Ya. Kalau ada pemain lain, nah itu dicurigai itu. Dan yang paling bagus adalah Mendes. Posisinya. Nuno Mendes posisinya memang pas yang mengambil. Makanya kan Mendes tengok terus bola, dia berdiri terus dia. Jadi dia ini waktu terjadi itu bilang dia. Kalau Ronaldo tuh agak jauh. Agak menjauh ya. Sebenarnya sudah bisa ditebak kenapa Mendes. Biasanya kalau ambil penalti, ambil tendangan bebas itu. Kalau nggak Ronaldo tuh Bruno Fernandes. Iya, dua itu ya. Bruno, begitu saya lihat, di mana Bruno? Nggak ada di situ. Kok curiga di sana justru ada Nuno Mendes yang jarang di PSG pun jarang dia melakukan itu. Ketika dia berdiri di situ, saya bilang ini bukan Ronaldo yang akan ambil. Dan ternyata benar. Iya. Kalau mungkin ada Fernandes, pasti mungkin antara Fernandes dan Ronaldo kan akan ambil. Tapi kenapa ada Nuno Mendes? Jadi dia memberikan itu spot kepada Nuno Mendes. Sehingga tidak bisa ditebak oleh pemain-pemain Uzbek. Itu suatu tipuan yang dilakukan oleh CR7. Ketika lawan menganggap bahwa 100% CR7 yang ambil. Karena memang spesialisasi dia kan. Dan itu yang dibayar dengan mahal kan. Tipuan itu kemudian Mendes yang mendorong untuk menjadi. Karena ruang Mendes itu lebih terbuka untuk mencetak gol. Dibandingkan dengan ruang cara berdiri dari CR7. Dan juga mungkin faktor Ronaldo udah lama ya nggak cetak gol lewat free kick ya. Iya. Udah cukup lama. Udah cukup lama. Gimana nih Noval? Semua argumen lu soal GOAT Ronaldo. Tapi begini, dengan dia bikin brace, itu ada motivasi berlebihan buat dia untuk dia melakukan hal yang sama di pertandingan-pertandingan berikut. Jadi bukan tidak mungkin dia akan mengejar Messi untuk hal ini, untuk top score kan 5, dia sekarang 2. Nah itu perlu bagi seorang Ronaldo, harus bikin gol. Makanya saya bilang tadi di awal, kalau dia nggak bikin gol, itu akan stres berat buat dia. Lawan berikutnya akan sulit bagi dia. Ya? Iya, Kolombia oke ya, tapi dengan 2 gol siapapun yang dia hadapi Portugal dia akan bikin gol lagi. Messi Ronaldo akan bikin gol lagi. Karena dia diuntungkan dengan banyak talenta-talenta yang ada di Portugal. Ini kan generasi emasnya. Kalau mau bilang siapa yang akan menjadi juara dunia, saya tunjuk Portugal untuk juara dunia baru. Karena saat ini kan cuma ada 7. Italia Mendes nggak bisa ikut kan. Dari Latin itu ada Argentina, ada Brasil dan Uruguay yang pernah juara. Saya skip Uruguay, nggak mungkin dia untuk jadi juara dunia. Dengan cara kemarin kan cara bisa melihat. Cuma dari Latin itu Brasil dan Argentina. Eropa punya Jerman, punya Prancis, punya Spanyol, punya Inggris. Ya itu yang memungkinkan untuk juara dunia. Nah untuk bisa menerobos masuk ke situ hanya ada 1. Portugal. Namanya Portugal dengan CR7-nya. Kenapa harus begitu? Karena mereka suatu kesatuan yang sangat lengkap. Dengan generasi emas yang harus menjadi juara dunia. Dan di mana? Di Amerika ini, Meksiko dan Kanada, 2026. Kalau lewat ini akan sulit untuk mereka juara dunia. Tapi kan 2030 di Portugal. Ya kan? Bukan tidak mungkin CR7 akan ikut lagi kalau gagal. Kalau gagal. Usianya berapa tuh? 44.
45. Ya, sekarang kan 41, Iya. tambah 4 ya mungkin 45 lah, 45. ya 45. Artinya bukan dia untuk bermain. Dia sebagai maskot, ikon, itu dia ada di dalam 26 tim, bisa diambil karena bikin di negaranya kan. Tapi knowing egonya Ronaldo, dia nggak mungkin mau di-bench aja tuh, ya kan? Iya. Ya tergantung dari dia. Tapi pasti kalau bikin di negara dia kan dia punya ambisi. Bahwa di depan publik sendiri saya mau dong. Walaupun saya mungkin cadangan, mau dimain 10 menit, ditarik keluar, terus setengah main, itu nanti urusan pemain. Dan kalau dia siap, nggak ada yang bisa melarang dia. Buset, nggak Gua masih mau main buat Portugal. Nah siapa yang melarang? Iya sih, nggak ada yang bisa. Kalau sih. dewanya yang bicara kan, mau pelatih sampai pun akan segan sama dia. Ya kan? Jangankan si Martinez masih muda, sebelum Martinez kan yang lebih tua kan, Fernando Santos. Santos. Iya. Berani nggak Santos? Opa mau tarik dia. Ini opa loh, nggak berani opa mau tarik. Bahaya opa, dia kendalikan sama opa kan? Iya. Ingat di bener. Euro? Euro, iya. Yang bagaimana opa ini, dia bilang opa di belakang saya yang bicara untuk pemain-pemain, dia duduk di pinggir kan, yang dia bicara ke pemain, yang di final yang dia nggak bisa main kan? Iya, iya. Coba, padahal ada pelatih loh. Ada opa di belakang kan? Opa dia nggak pakai. Bayangin seorang dia pemain yang dia ngatur tuh pemain. Itulah CR7. Messi nggak mungkin begitu. Walaupun Scaloni itu pemain yang mungkin jauh Di bawah jauh lah di bawah Messi. Tapi dia hormati benar, nggak ngatur. Apa yang dikatakan Scaloni dia siap dia tunduk. Padahal secara kebintangan kan nggak ada apa-apanya Scaloni. Secara pemain juga nggak ada apa-apanya. Iya, betul. Beda dengan sikap Ronaldo. Jadi memang ini pemain luar biasa kalau bisa dibilang. Makanya sekarang kalau untuk juara Portugal. Juara Portugal. Kalau memang juara dunia baru ya, mau dicari kan nggak ada yang lain. Tapi sebenarnya gini deh, Iya. Bung Opan. Kenapa sih Piala Dunia ini seakan-akan nggak ramah buat juara baru? Kayak juaranya negara-negara itu lagi gitu. Iya, karena saya pikir begini, ini tradisi kan. Oh, oke. Tradisi Piala Dunia yang sulit untuk bisa menciptakan atau melahirkan tim baru yang akan lahir karena mereka akan itu aja kan, yang bisa akan juara. Prancis misalnya lahir pada tahun 98 ketika mereka tuan rumah. Selebihnya itu kan baru muncul Spanyol 2010. Ya, 2010 itu. Ya kan? Ya. Ya kalahin Belanda saat itu. Nah ketika Spanyol muncul, saya pikir akan semakin berat. Karena mereka ini yang satu komplotan besar ini yang tergabung untuk nggak mungkin digeser. Tradisi yang sangat kuat. Dan memang tradisi sepak bola yang kuat dihuni juga oleh pemain-pemain yang mumpuni kan. Prancis misalnya. Kan dengan generasi yang bagus saat ini. Kalau mau lihat tim Prancis itu ngeri. Ya kan? Makanya untuk hanya satu tim yang bisa mendobrak Jerman, Prancis, Argentina, Brasil, Portugal dengan CR7-nya. Nah kalau Portugal juara saya senang, kenapa? Ada juara dunia baru dan CR7 menjadi top skor, itu kan bagus buat dia. Artinya CV dia bertambah kan. Orang tidak bisa membandingkan terlalu jauh dengan Messi, dia bisa menyamakan posisi Messi itu bahwa saya sudah pernah juara. Kalau misalnya Portugal juara misalnya nih, jangan happy dulu. Ronaldo top skor misalnya. Iya. Bakal sebanding dong buatnya Ronaldo sama Messi. Ya bisa. Bisa sebanding. Bahkan mungkin untuk bicara Piala Dunia kan dia paling lengkap. Kita sudah bilang tadi kan. Selalu mencetak gol di 6 edisi kan. Yang tidak dilakukan oleh Messi di 2010. Ya walaupun mungkin Messi kita bilang tadi sekarang sudah melebihi dari close kan. Bahkan mungkin sepanjang zaman tidak akan bisa dikejar kalau Messi bisa mencetak 20-22 gol. Dalam edisi nggak sulit untuk bisa mengejar. Karena CR7 pasti akan last dance dia kan. Terakhir dia. Kecuali yang kita bahas tadi. Dia masih mau. Karena tuan rumah kan. 2030. Ini gue tuan rumah nih. Gue main. Udah lu mau kasih main 15 menit nggak apa-apa. Yang penting gue ada maskotnya. Gue ada di dalam. 45. Artinya dia bisa menciptakan rekor. Kalau sekarang kan di Piala Dunia kan rekor tertua itu adalah pemain kiper Scotland kan. Iya, Greg Gordon. Greg Gordon kan. 43. Nah sekarang CR7 bisa membuat, kalau di 45 satu-satunya pemain paling tua yang di Piala Dunia ketika Sepanjang sejarah tuh. Sepanjang sejarah, tidak mungkin dipecahkan. Seorang Messi pun nggak akan pecahkan. Iya. Dan dia berada di sana. Karena dia ingin untuk juara. Cuma dengan generasi pada saat 4 tahun depan, kita kan masih menjadi tanda tanya. Apakah Portugal akan juara? Belum tentu, walaupun mereka tuan rumah. Karena kan komposisi pemain akan berubah. Tidak akan sama. Mungkin saja Bernardo Silva sudah mundur. Bruno Fernandes sudah nggak ada. Ruben Dias sudah nggak ada. Banyak. Kita hanya bisa melihat mungkin Felix, Joao Neves, ya kan, Vitinha bisa aja kan, kita bisa. Leo mungkin hanya gitu-gitu. Tapi yang lain kita nggak tahu. Nah makanya kesempatan juara itu ada di 2026. Dan saya menyukai, saya suka kalau ada juara dunia dan namanya Portugal. Gitu loh. Bukan berarti saya dengan ini saya bukan karena Messi hebat enggak. Saya pikir Ronaldo tuh angkat trofi kok. Untuk bisa orang tidak akan terlalu jauh membandingkan bahwa ini sudah di atas. Ya kalau gagal itu yang membanding akan jauh. Misalnya Portugal tersisi nanti di
32 besar kalau lolos kan. Waduh. Ah, itu kan akan, dan kemudian Messi juara lagi, akan semakin jauh gapnya. Itu sih selesai Iya, sih itu. Selesai, orang Selesai, lu udah. mau banding apa lagi? Nggak bisa. Nggak bisa dibandingin Nggak bisa dibandingin lagi kan. Nggak bisa. Tiba-tiba back to back, dan ini Messi itu kalau bilang nggak ambisi, tetap ambisi. Kenapa? Dia ingin menjadikan bahwa negara yang bisa back to back itu dari Latin semua. Berhasil melakukan itu di tahun 58 di Swedia, kemudian 62 di Chili dengan Pelenya. Satu-satunya yang back to back. Ada Italia juga ya? Ya, Italia itu di awal-awal. Iya. 34 sama 38 kan, Iya. setelah Uruguay juara tahun 30. Ya, waktu itu juga Itu kan ada zaman-zaman ini. Mussolini. Tapi modern ke sini nggak ada lagi yang back to back. Mau event Jerman atau siapapun. Satu-satunya peluang ada sekarang di Argentina. Sebenarnya Maradona Itu tuh ambisi. hampir ya, Maradona ya. Waktu Maradona 86 86. itu ya. Kan dua-duanya lawan Jerman. 86 lawan Jerman. Ya, 90. menang 3-2 di Meksiko juga. Oh, iya, Di Meksiko juga tuan rumah. Kemudian tahun 90 dia hadir lagi lawan Jerman lagi di final. Nah, dia kalah di situ. Ya kan 1-0 gol Bremer di final. Tapi mereka kalah di awal lawan Kamerun, kamu masih ingat kan? Lawan Roger Milla. Roger Milla. Ya kan Omar Biyik saat itu, tapi mereka ke final kalah. Nah, Messi sekarang punya peluang setelah melihat penampilan luar biasa dia. Nah, itu akan ditentukan. Makanya motivasi dari CR7 bagaimana untuk bisa mengejar terus ya dengan konsistensi agar mereka jangan tersisi. Kalau mereka tersisi jangan ke 32 di 16 atau 8. Nah, itu Messi akan lari sendiri. Selama ada Argentina di situ dan Argentina punya peluang juara, orang akan melihat Messi terus kan. Dia angkat trofi back to back nggak pernah di era modern kecuali Argentina. Nah, itu yang Messi akan kejar. Makanya untuk memutuskan ambisi itu CR7 lah yang satu-satunya orang yang bisa menghalangi itu dengan generasi emas Portugal saat ini. Wah, Gitu loh. Ini Menurut saya. harus dihentikan sama Ronaldo. Gitu, menurut saya gitu. Makanya saya bilang, saya suka kalau ada juara dunia baru yang namanya Portugal. Dan CR7 bisa menjadi top skor. Kalau Portugal ke final, saya yakin Ronaldo akan top skor. Oh iya. Karena match-nya Kalau ke makin final banyak. kan? Ya kan? Apalagi kan Messi terhenti misalnya di 8 atau 16. Kesempatan Ronaldo. Jadi gitu, bukan Ronaldo nggak bagus tapi peluang dia bisa menjadi yang terbaik gitu loh. Jadi artinya lengkap lah sudah. Kurikulum vitae-nya kan saya sudah dapat trofi, Bos. Jadi saya mundur udah enak. Nggak main juga di 2030 nggak apa-apa. Ya kan? Udah bebas ya. Udah bebas. Bahkan mungkin kalau dia ikut ke pelatihan abis dia pensiun ini, dia bisa menangani Portugal Timnas di top. Portugal, Oh, iya. Jadi pelatih. Iya kan? Abis ini dia ambil lisensi UEFA Pro, jadi pelatih ganti Martinez, semua akan dukung. Untuk 2030 kan? Kan sudah angkat trofi nih, katakan juara kan? Berarti dia sudah mengikuti apa yang dilakukan oleh Didier Deschamps. Ya, sebagai pemain juara 98, kemudian di 2018 juara kan? Udah dilakukan. Oh, iya. Ya, Mario Zagallo juga dengan Brasil kan? ya. Sebagai pemain dan pelatih. Franz Beckenbauer sebagai pemain 74 juara kalahin Belanda, dan tahun 90 dengan Lothar Matthäus, Klinsmann, Rudi Völler juara di Itali. Jadi akan diikuti juga oleh Cristiano Ronaldo. Tapi terlepas dari perdebatan Messi dan Ronaldo nih, Bung Ropan. Ya. Di Pildun 2020 setuju nggak kalau misalkan ini paling seru dibandingkan di 2000 ke atas? Ini turnamen paling seru, oke. Karena kan melibatkan tim yang banyak. 48. 48 tim. Ya kan 104 pertandingan. Terbagi dalam 12 grup. Dan bahkan gol sampai tadi malam sampai terakhir sudah 139 gol yang lahir. Wow. Dari 33 pertandingan yang bermain, itu pertama kali yang terjadi bahwa ketika 33 pertandingan itu sudah di atas 100 gol. Kata-kata 3 gol ya. Rata-rata 3,02 per game, per pertandingan. Jadi kelihatan di situ kan bahwa Piala Dunia ini memang oke lah, bagus dalam persaingan. Jadi untuk bisa mencapai 100 gol dalam 33 pertandingan sulit ya, tapi Piala Dunia ini kan luar biasa. Jerman melakukan dengan 7-1-nya. Iya. Kemudian diawali dengan tuan rumah Amerika memukul Paraguay 4-1. Kan naik terus tuh. Iya. Naik terus tuh. Kemudian Belanda hajar Swedia 5-1. Ya kan? Spanyol juga pesta gol. Portugal juga akhirnya bikin gol banyak, clean sheet. Jadi memang grafik naik terus. Untuk bisa di Piala Dunia ini. Jadi bukan tidak mungkin dalam pertandingan-pertandingan ke depan itu gol-gol akan banyak. Cuma kalau sudah melebihi sudah di 16 besar sampai 8 itu akan menurun golnya. Karena sudah melibatkan tim-tim kuat. Kalau sesama Prancis Jerman katakan di 16 besar ketemu nih, tidak akan mungkin di atas 3 gol. Berarti bakal kering ya ini ya. Kering. Artinya 1-0, 2-1. Kan dua-dua kan Paling beberapa match aja kayak waktu 2014 tuh yang Brazil dibantai Jerman. nah, itu kan pengecualian kan orang juga Beda case itu ya. susah untuk dipikirkan itu nggak mungkin. Dia tiba-tiba banjir bandang nih tiba-tiba. Untuk mengalahkan Brasil di kandang, jangan kan di kandang, di luar kandang mengalahkan Brasil di atas 3 gol itu sulit.
untuk mengalahkan di atas 3 gol ya. Impossible ya. Iya, atau 5 gol itu sulit. Apalagi di kandang itu memang dipermalukan betul. Makanya kan ketika di semifinal itu kan di ruang ganti Joachim Löw sudah bilang pemain stop, jangan tambah lagi gol. Iya, cukup 5 kan sudah 5-0 tuh pertama waktu lawan Jerman. Jadi dia sudah bilang ke pemain, nah dapat 2 gol di babak kedua, Andres Schürrle udah masuk kan, bikin 2 gol. Kenapa ada gol itu? Andres Schürrle bilang dibuka. Saya nggak mungkin nggak bikin gol. Sudah berhadapan dengan kiper. Udah 1 lawan 1. Iya, kan 1 lawan 1. Jadi mau gimana tuh? Jadi saya bikin gol. Gawang Julio Cesar saat itu kan. Jadi waktu itu kan ditanya sama, kenapa lo masih bikin gol? Kan saya udah bilang cukup 5. Itu di ruang ganti babak pertama. Jangan lagi mempermalukan ini satu stadion mereka itu menangis semua tuh. Sudah bilang saya nggak akan bikin gol. Cuma dibuka. Saya mau bilang apa? Masa saya terbuka saya tembak keluar? Sepak bola gajah. Sepak bola gajah nanti. Ya kan? Jadi dia kan terbuka one on one. Jadi bagaimana? Masuklah 2 gol itu. Akhirnya harus kasih lah. Masa 7-0 kan. Oscar lah yang dikasih. Terakhir gol. juga ya. Dikasih Terakhir 1. sebenarnya nggak mau dikasih itu. Jerman masuk semua, disuruh ke atas semua. Datang sekarang dibiarin. Jadi Oscar bawa bola sendiri kan sendiri bawa bola. Dibiarin sama pemain Jerman cuma ketawa-ketawa. Oscar bawa cocok udah berhadapan dengan Neuer, dilepas sama Neuer, udah gol. Itu satu-satunya. Kalau 7-0 lebih malu. Nah, Tuan rumah. Tapi waktu itu Bung Kopan salah satu yang tertawa hahaha juga dong berarti. Ya kayak saya Jerman kan. Bukan soal ketawa ya. Bukan soal ketawa. Bagi saya menang 1-0 udah cukup dong. Yang penting ke final kan. Atau 3-1 kan. Tapi nggak menyangka bahwa 7-1. Maka saya bingung. Bukan saya senang, tapi saya bingung kok bisa begini gitu loh. Bisa jauh. Kalau Jerman menang, oke kita senang. Tapi jangan 7-1 kan di luar semua orang juga berpikir, nggak, ini gimana sih ini Brasil loh. Iya. Bukan Ghana, Senegal misalnya atau siapapun. Atau Curaçao. Dan itu tim Brazil banyak bintang loh Banyak saat itu. bintang, masih bagus-bagus. Neymar masih oke juga kan itu. Tapi di match itu kan nggak ada Neymar, nggak ada Thiago nggak ada ya? Silva Iya, ya. tapi terlepas nggak ada itu kan namanya Brasil bos. Nih. Main di kandang. Iya kan? Udah pasti. Masa sih mau kalah sampai 3, tapi ini 7. Kan orang nggak, saya aja sebagai penggemar Jerman bingung gitu. Masa sih kok bisa begini gitu. Padahal menang 2-0, 2-1 kan cukup. Seru, tapi gitu kelihatan sekali. Nggak benar ini. Bener-bener dihancurkan. Mengejutkan lah ya. Dan tidak akan terjadi lagi sampai kapanpun Brasil akan kalah dengan skor seperti itu. Tidak akan mungkin. Negara lain akan bikin. Nggak akan terjadi lagi. Nggak Ya? akan terjadi lagi. Mau Argentina kayak yang menang sama mereka nggak mungkin bisa Argentina menang 5-0 nggak lawan Brasil ya di posisi mana. Jadi memang itu malapetaka betul. Benar-benar satu malam yang agak buruk buat mereka saat itu. Yang mungkin tidak akan terlupakan oleh masyarakat Brasil sampai saat ini. Di Maracana ya? Iya di sana pokoknya di kandang mereka. Kandang mereka. Iya. Rame banget itu. Nopal, kalau ngomongin sama Bung Kopan nih, Bung Kopan ini terkenal dengan prediksinya yang luar Akurat. biasa. Akurat. Kalau 2010 ada Paul Sigurita. Paul Gurita. Indonesia punya Bung Kopan. Prediksinya Bung Kopan nih talk chair nih biasanya nih. Nah, kalau udah ngomongin Piala Dunia, yang orang tanya-tanya adalah siapa sih Bung yang juara Piala Dunia? Ini terlepas dari kan pengennya kan Portugal. Dan juga kan Bung Kalau mau Kopan- lebih pingin ya Jerman saya kan. Saya Jerman kan. Tapi Iya. kalau bicara siapa juara dunia baru Nah, ini nih. di luar Jerman di luar ya saya Yang milih possible, Portugal. yang possible. Ya sangat possible itu pertama Portugal, kedua Belanda. Kenapa Belanda? Ya kan belum pernah juara dunia dan dengan kedalaman squad yang oke lah. Oke. Masa saya mau bilang Kroasia sih? Atau Belgia. Atau Belgia misalnya. Ya enggak. Atau Austria atau siapapun lah di Eropa. Kan dibandingkan dengan kualitas pemain, ya Belanda sama Portugal lah. Kalau yang lebih top Portugal kan. Kan ngeri kalau lihat Portugal kan. Wah di kanan kita bisa melihat, wah bagus-bagus. Bernardo Silva lah, Leo bisa bermain. Joe Felix. Masih ada Conceição juga. Ada Conceição, banyak pemain kan. Luar biasa. Ada Gonzalo Ramos lah, Guedes yang bisa bermain. Tuh bisa timnya. Bingung. Kalau Prancis gimana, Bung? Kalau juara dunia yang bukan juara dunia baru, kalau mau realistis. Ya, ini realistis. prediksi yang objektif ya. Objektif ya. Nah, ini 26 ya, 26. Ya, nih. Dicatat nih. Siapa nih juaranya nih? Kalau melihat saya pikir masih tim yang pernah juara dunia. Hanya ada 4 tim. Oke. Argentina juara bertahan. Oke. Prancis, Oke. Jerman, Spanyol. Oh, Jerman masuk ya? Iya, saya melihat begini. 2 edisi kan dia KO. Nggak lolos di fase grup. Jerman ini. Ya. Sebagai tim yang 4 kali juara dunia. Ketika saya lihat kemarin dengan Curaçao, oke lah. Itu kita kesampingkan Curaçao kan. Tapi kan Curaçao bagus loh. Tahan Ekuador. Ekuador itu peringkat 2 di CONMEBOL. Di atas Brasil bahkan. Brasil nomor 5. Pertama Argentina, Ekuador kan. Itu kuat. Udah Kolombia. Uruguay.
Brasil, baru Paraguay. Paraguay terakhir ya. Ya kan? Itu peringkat-peringkat yang ada. Nah, Ekuador yang peringkat 2 di bawah Argentina, yang mengalahkan Argentina dan mengalahkan Brasil waktu di kualifikasi, itu ditahan sama Curaçao. Padahal kan kita nggak bisa bayangkan, ini tim yang dipermak habis oleh Jerman 7. Oke? Nah, sekarang saya kembali dengan Jerman. Kenapa Jerman? Karena mental dia saya pikir mulai kembali. Ya, di bawah Nagelsmann, dan mereka sudah teruji. Ketika ketinggalan 1-0 lawan Pantai Gading kan orang sudah bisa melihat selesai Jerman nih. Kalah, pertama tertinggal. Tapi bagaimana Nagelsmann itu membalikkan keadaan itu dengan menggantikan misalnya Nadim Amiri masuk di sana. Kemudian dengan Dennis Undav bisa masuk. Artinya dia bisa melihat celah bahwa ini tim bagus. Dan mental mereka teruji. Dan akhirnya kan Dennis Undav bikin brace 2 gol. Makanya saya bilang saya menempatkan Jerman lagi akan bahaya. Nah, untuk Jerman ini hajar dia sebenarnya di fase grup. Jangan sampai lolos. Tapi sekarang dia udah lolos. 32 kalau dia kalah ini. Jangan dia lolos sampai ke 8 atau semifinal. Dia juara. Ini berarti kalau udah sampai 8 besar, bahaya Jerman. Bisa juara. Wow. Karena mental dia kan, dia tuh diesel kan. Naik terus. Mesin diesel. Ya, dan ingat dia itu di 12, hanya satu-satunya tim di dunia yang 12 kali bisa masuk di posisi 4 besar terus. 4 kali juara dunia, 4 kali runner up, 4 kali juara 3. Paling banyak masuk final juga. Paling banyak masuk final. 12 kali. Tidak ada tim manapun yang bisa seperti dia. Nah, ini punya mental bagus. Makanya saya bilang, hajar Jerman itu sebelum masuk ke 8 atau 4 besar. Sikat dia. Kasih pulang dia. Ya kan? Tapi kalau dia lepas dari 8 besar atau dia masuk ke 4 besar, cilaka. Itu yang terjadi 2014 kan? Juara. Padahal Brasil yang jadi lawan. Dia akan ngamuk karena mental dia udah kembali gitu. Sulit untuk bisa menghadang mereka. Makanya Jerman tuh harus putus sebelum dia mendekati 4 besar. Dia kan ketemu siapa ya, Jerman ya? Di 16 kemungkinan Prancis ya? Kemungkinan. Kalau juara grup juga dia? Iya. Gimana tuh, Bung? Saya masih yakin sebenarnya. Sebenarnya kalau mau cari selain Jerman, Prancis juga kan 4 saya bilang. Argentina, Argentina, Prancis, Jerman, Spanyol. 4 itu yang punya peluang. Nah, kalau mereka sudah ketemu pasti satu gugur kan? Mau Prancis, kalau Prancis lewatin Jerman, ya Prancis punya peluang untuk bisa menjadi juara. Kalau Jerman yang keluar, Jerman. Tapi itu saya bilang kalau sudah dia jangan mendekati di 8 atau 4. Nah, karena posisi dia akan berbahaya gitu. Kalau dari 4 satu negara apa, Ya. Bung Ropan? Yang paling. Tadi kan ada apa? Argentina, Iya. Prancis, Jerman sama Kalau Spanyol. dari skuad, saya pilih bukan 1-2, Argentina sama Prancis. Artinya bisa terulang lagi final di 4 tahun lalu di Qatar. Waduh, back to back lah. Iya, Bisa back to back itu. Kalau mau secara realistis, jujur, itu saya bilang. Kalau dari skuad, kemewahan tim, itu dua kan nggak bisa kita bantah. Bahwa dua-dua ini memang top. Kita lihat di Prancis, kuat. Michael Olise lagi bagus di Munchen, ya kan? Mbappe, Ousmane Dembele, gila sih. kemudian di Sayer Doe di belakang, masih ada Bradley Barcola yang bisa bermain di sana kan. Ada yang namanya Ryan Cherky yang bagus bermain di City. Belum di gelandang dia ada Tchouaméni bagus, ada Rabiot yang bisa bermain, ada N'Golo Kante yang bisa bermain dengan sangat. Jadi semua di belakangnya ada Konate, ada Upamecano, ada Saliba, ada Digne, ada Theo Hernandez, Lucas Hernandez, ada Kunde yang bermain. Jadi semua kalau disebut itu mewah semua, bagus. Argentina nggak usah kita sebut hebat semua memang, ya. Mau McAllister, ada Enzo semua kan, Martinez, Alvarez, Rodrigo de Paul itu top lah dengan Messi-nya. Jadi kemungkinan bisa dua itu. Makanya saya bilang jangan sampai Jerman itu yang ada di antara 8 atau 4. Jadi mau ketemu Argentina takut ketemu Jerman. Coba lihat grafik pertemuan mereka. Lebih banyak Jerman menang. 2006 Jerman yang ngalahin Argentina ya? Iya. 2010 juga? 2010 out ketika ada Messi di situ. Iya. Dan ditangani oleh Maradona kan? 4-0 ya? Iya. Jerman hajar itu. 2014 juga? Iya. 2014 ketemu kalah lagi. Jadi lebih banyak Jerman sebenarnya. Kalau bukan Jerman nggak kalah, pernah kalah juga Jerman kan? Final 86 kan kalah 3-2. Tapi Argentina agak takut, nggak cocok cara main Jerman dengan mereka. Nah Jerman tuh agak nggak cocok dengan Prancis. Wah, berarti kalah nih sama Prancis. Iya, agak nggak cocok gitu, agak ketemu. Nah, kan bisa lihat dengan gaya misalnya Munchen ketemu dengan PSG kan, 5-4. Itu luar biasa. Kayak 9 gol di dalam Liga Champions nggak pernah terjadi itu, 5-4 bos. Di semifinal ya? Dan itu kan memperlihatkan gambaran itu Prancis melawan Jerman, bukan PSG melawan Munchen, ya kan? Kalau bisa melihat di timnya Prancis saat ini kan ada 5 dari PSG yang masuk situ, Munchen mungkin ada 8 ke timnya Jerman. Jadi ini mempertemukan dua tim yang sama-sama
oke ya. Jadi itu Jerman agak khawatir kalau ketemu itu. Sama seperti Italia, Jerman juga takut sama Italia, lebih banyak kalah kan lawan Italia. Biasanya kalah biasanya. Iya, Jerman lebih oke kalau ketemu Inggris. Ah iya. Ketemu Argentina, ketemu Brasil, itu dia dapat main. Nah, Jerman agak sedikit kagok kalau ketemu dengan Prancis, termasuk dengan Spanyol. Jerman agak begini-begini juga. Tapi Jerman ini ya, kabarnya Nico Schlotterbeck ini cedera ya? Cedera. Kemarin makanya diganti oleh Rudiger kan. Ini masuk. Ini jadi masalah nih di kalangan fans Jerman juga bilang ini Jonathan Tah sama Rudiger, dua-duanya kan lamban nih. Lambat. Iya. Ini bahaya buat Jerman. Iya, makanya tentunya bagi Nagelsmann harus putar otak untuk bisa melihat siapa. Tapi memang kondisi yang ada di Jerman cuma dua itu yang paling bagus. Siapa lagi ya backnya? Waldemar Anton ya paling? Enggak, kurang. Ya? Makanya kan Waldemar tidak akan masuk di posisi itu. Nggak mungkin Joshua Kimmich ditarik ke dalam kan. Lebih agak pendek gitu loh untuk bisa bermain. Joshua Kimmich lebih bagus di kanan atau di gelandang. Makanya Jerman agak sulit di situ. Mungkin Waldemar oke lah, tapi kan tidak sebagus Schlotterbeck misalnya. Atau tidak sebagus Jonathan Tah lah misalnya. Cuma masalahnya lambatnya itu kan. Iya, itu yang bahaya. Itu yang bahaya kalau dapat pemain-pemain. Makanya harus pintar-pintar lah. Kalau bisa bagi Nagelsmann untuk bagaimana caranya bermain. Apakah mesti cari dua gelandang yang lebih bertahan, yang kuat. Mungkin Goretzka akan bermain dengan Pavlovic untuk bisa menjaga, untuk memutuskan serangan lawan sebelum masuk ke Jonathan Tah dan Rudiger. Itu pakai dua Pavlovic dan Goretzka. Nah, chemistry dua ini kan sudah dapat sama-sama di Munchen kan. Sudah terbiasa. Tetapi yang harus dilihat bahwa Jerman punya Felix Nemecha yang lebih bagus. Ya, itu yang nggak bisa digeser juga tuh. Dia nggak bisa digeser. Tapi kalau bermain dengan tiga gelandang, Nemecha masih bisa untuk lebih didorong. Kan dia lebih menyerang. Kalau Goretzka dengan Pavlovic lebih bertahan sebagai double pivot. Nemecha yang akan ke depan itu bisa. Berarti Musiala yang agak dikorbankan atau ke kanan mungkin. Akan ke kanan. Mungkin Leroy Sané yang minggir dulu. Iya. Karena kemarin saya lihat ini dua kali pertandingan kurang begitu oke. Nah, Musiala akan ke kanan, Florian Wirtz akan di kiri, tetap bermain dengan Kai Havertz. Atau mungkin langsung dengan Dennis Undav. Nah, ini menarik. Karena kan ada kabar yang bilang Jurgen Klopp itu sempat menyarankan kalau seharusnya itu mainin Dennis Undav di awal, bukan Kai Havertz. Ini menurut Bung Kopan, mendingan langsung Dennis Undav apa Havertz dulu yang main? Menurut saya Havertz dulu deh yang main. Oh, tetap ya. Karena auranya bagi seorang Dennis Undav itu adalah sebagai super sub. Dia lebih bagus sebagai super sub, lebih tajam dibandingkan dia dimainkan di starting 11. Karena dia ada semacam tantangan. Dan dua kesempatan dia masuk sebagai super sub kan bikin gol semua. Sudah 3 gol kan. Pertama dengan Curaçao, 1, dan kembali brace. Jadi memang dia lebih cocok bermain di babak kedua. Tenaga dia akan fight habis-habis. Kalau di babak pertama ketika dia flop kan dia bisa ditarik di babak kedua. Kalau rumusnya dia bermain di babak kedua akan sulit untuk dia dicari, kecuali dia cedera. Tapi kalau dia sudah masuk di menit 60 misalnya atau menit berapapun dia akan main, dia kan nggak mungkin Nagelsmann tarik lagi dia udah masuk. Nggak mungkin. Tapi kalau di babak pertama dia main lebih awal, dia kurang bagus, nggak berkembang, pasti babak kedua ditarik dong dia. Makanya Jerman harus punya pemain seperti Dennis Undav yang menjadi super sub membawa keberuntungan. Nah, di tim-tim itu harus ada seperti itu. Harus ada. Misalnya di Liverpool ada Nunes waktu itu kan, datang tiba-tiba dia masuk, dia bikin. Ada Origi. Iya, Origi kan yang gitu-gitu. Main sih biasa-biasa aja, tapi ketika masuk di 15-20 menit pertama bisa mengubah keadaan kan. Nah itu ada di Dennis Undav. Gitu, kok saya lebih cocok dia bermain di babak kedua, karena aura keberuntungan dia itu lebih besar menaungi Jerman ada di dia dibandingkan babak pertama. Karena saya khawatir kalau babak pertama dia nggak bisa bikin gol dan Jerman kurang begitu, pasti dia akan ditarik kan. Salah satu akan ditarik pemain yang paling itu ya Dennis Undav. Bisa aja masuk kayak Havertz misalnya, kalau cadangan akan ganti, atau Nick Moltemade akan masuk gitu. Makanya kalau di babak kedua dia udah pas. Dia main di babak kedua pasti dia akan bikin gol, akan menjadi pembeda kalau Dennis Undav main. Itu menurut saya ya, yang melihat ini mesti main. Karena Jerman lebih cocok dengan Kai Havertz untuk bermain di false 9. Tidak perlu ada nomor 9 dulu. Sambil melihat di babak kedua kan biasa begitu pelatih. Mungkin di menit 55, menit 60, diganti. Menit 65 baru ada pergantian ada di situ. Dan Dennis Undav menjadi solusi terbaik, menjadi pembeda buat Jerman ketika masuk, gitu. Kalau kuda hitam, Bung Ropan. Oh iya, kuda hitam, benar. Kuda hitam, hampir lupa gue. Kuda hitam. Kuda hitam. Yang akan kasih kejutan. Kalau ada 2. Ya, siapa tuh? Pertama Amerika. Oh, tuan rumah ya? Tuan rumah, bagus ya. Ya, kemudian kedua Jepang. Jepang ya? Iya. Kita bisa melihat Jepang main kemarin kan. Dengan Belanda dia bisa tahan. Padahal begini, padahal Jepang itu tidak ada Minamino, tidak ada Mitoma, dan Endo.
Itu 3 elemen penting yang ada di tim Jepang itu ya. Kalau mereka bertiga ada, Lebih ngeri lagi. waduh, saya nggak bisa ngomong lagi, Bos. Itu kuat. Dengan tidak ada 3 aja, itu udah ngeri. Ya kan Nakamura bermain Yuya Ito, Kamada bisa bermain, ada Ayase Ueda, Kubo. Kubo agak cedera kan, lagi ditarik kan. Iya, lagi Nggak cedera. ada Kubo juga kemarin, mereka bisa menjadi 4. Jadi memang luar biasa kalau bisa dilihat dengan Jepang. Makanya saya bilang kalau cara kuda hitam siapa? Dia. Satu lagi mungkin Meksiko. Walaupun mungkin masih ini ya. Iya sih. Iya kan. 3 ya berarti ya. Jadi 3. Tapi kalau mengerucut kedua itu Amerika, dan Amerika bagus loh. Bahaya. Balogun ya. Balogun, Pularin Balogun itu bagus mereka bermain. Pulisic kan. Pelatihnya juga Pochettino. Pochettino. Iya. pelatih. Bagus Pochettino. Jadi di Piala Dunia ini ada 4 pelatih Argentina kan. Yang ada di Piala Dunia kan ada Pochettino, ada Marcelo Bielsa, Bielsa, ya. iya kan di Uruguay. Itu bagus. Ada Lorenzo Nestor yang di Paraguay. Itu mantan pemain Argentina itu. Oh iya. Lorenzo Nestor kan. Itu zaman-zamannya Maradona itu dia punya tim. Jadi ada 4 loh dengan Scaloni. Luar biasa untuk Argentina. Bagaimana dengan orang bilang Maroko dan juga Pantai Gading? Karena Pantai Gading di friendly match sebelum akhirnya terakhir dikalahkan Jerman, Iya. mereka sempat mengalahkan Prancis di friendly Oh match. kalah iya. Oke. Yang satu lagi Maroko. Maroko bicara Maroko. masih masuk ya? Masih masuk. Jadi kalau bisa dicari ya Amerika, Jepang sama Maroko. Kalau kuda hitam ya. Gitu. Jadi ya luar biasa Maroko. Kalau bayangkan dengan Brasil mestinya mereka menang. Iya kan? Kalau Alisson Kalau mau lihat nggak double save terakhir kayak gitu. Kalau mau jujur ya, itu Brasil nggak bisa main lawan dia, terutama di babak pertama kan. Oh gimana cara main Maroko itu luar biasa. Ya, tapi wajar, semua pemain kan di luar, nggak ada pemain dalam. Naturalisasi banyak dan semua dari luar. Ya itu benar. Bagaimana dengan Pantai Gading? Pantai Gading juga cukup mengejutkan Pantai Gading. Iya mengejutkan, tapi ya untuk bisa seperti belum ya? belum untuk seperti Maroko agak sulit. Iya. Jadi saya pikir kalau di luar itu ya negara-negara di luar Amerika ya Jepang sama Maroko. Amerika oke sih, tapi mungkin ya sampai 16-8 8 mentok lah ya. Mentok lah. Mentok terakhir. itu. Tapi Jepang kalau sampai 8 tuh Maroko, bahaya itu. Bahaya itu, makanya kuda hitam tadi. Wah, iya, itu iya. Ancaman ya? Ancaman tuh bisa bikin ledakan tuh. Wis. Gitu bos. Sebenarnya yang gue harapkan ya, tim kuda hitam itu Indonesia harusnya. Karena kan harusnya timnas Indonesia punya peluang kan ke Piala Dunia. Bisa satu kan? grup Prancis harusnya kita. Iya, itu dia. Iya, satu grup dengan Prancis kan kalau Irak nggak ada kan. Iya. Tapi kalau mau lihat cara main sih sebenarnya kita layak juga. Oh ya. Karena kan kita dengan Arab Saudi misalnya, kan cuma kalah 3-2 itu. Dengan Irak 1-0 kan lewat gol Tipis. Zidane Iya, kalah Iya. tipis. waktu itu. Dan Irak tertekan lawan kita waktu itu. Betul. Kalau lihat cuplikan, coba lihat pertandingan itu. Kita lebih dominasi kan lawan Irak loh. Irak cuma dapat satu kesempatan lewat Zidane itu karena Rizky Ridho agak telat untuk tutup. Shoot jauh ya. Shoot dari luar kotak. Cuma itu yang mereka bisa dapatkan. Selebihnya kan nggak bisa. Mau Aimin Hussein, mau siapa yang bermain, mau Amari yang bermain, Ibrahim Bayes yang ada di sana, Iya. Ali Jasim, Ali Jasim. tetap nggak bisa bikin apa-apa kan lawan kita tuh. Jadi sebenarnya kita itu layak, bagus. Berarti timnas Indonesia layak buat main di Piala Dunia 2026. Layak. 2026 layak kita kalau kita lolos. Kalau kita kemarin lolos, salahnya itu kita nggak bisa dapat poin pertama lawan Arab kan. Oh, bukan karena ganti pelatih ya, bukan ya? Ya itu salah satu juga kan. Oh. Cuma begini, kalau kita lolos kan nggak mungkin ganti pelatih kan. Artinya kalau PK bawa kita tim lolos, nggak akan dipecat dong. Bawa Piala Dunia, akan lolos. Nah itu ketika kita unggul lawan Arab lewat gol penaltinya Kevin Dix. Iya, Kevin Dix. Kalau kita bisa tahan itu bisa ini bisa lain. Atau kita draw aja nggak usah kalah. Iya. Ya kan? Draw lawan Arab, kemudian draw lawan Irak. 2 poin. 2 poin. Kita bisa ke babak berikutnya. Bisa ke babak kelima, ketemu Uni Emirat Arab kan. Baru ketemu Bolivia. Bisa. Sayang, Sayang itu ya. ya. Iya. Dan kalau kita ke Piala Dunia, nggak mungkin dengan pemain-pemain seperti ini. Oh, pasti nambah lagi ya? Pasti kan yang namanya ini Pascal Struijk Wis. dari Leeds Iya. United, Christian Goyer, pasti akan masuk. Akan maut pasti ya. Mau. Itu bisa ketambah 7 aja udah top kan. Hebat-hebat kan. Wah. Walter apa tuh yang bagus? Osterwolde siapa tuh yang dari Iya. Fenerbahce kan? Jaden. Itu kan Osterwolde. bagus semua. Iya benar. Belakangnya kan. Kalau misalnya kita membandingkan dengan kekuatan tim di Piala Dunia saat ini, timnas Indonesia ini selevel negara apa? Apakah lebih baik dari Curaçao atau? Oh lebih baik. Kita 2 kali kalahin Curaçao, bos. Iya, tapi kan Main di, timnya main di Bandung sama main di sini. Tapi kan ada 70% pemain yang kita kalahin di Bandung ikut kan kemarin. Datang juga. Jadi kalau kita bisa kalahin 2 kali, menang di Pakansari sama Bandung dengan Curaçao, mengapa tidak? Katakan satu grup misalnya dengan Jerman, nggak mungkin kita kalah 7-1 lah. Ya kalah 4-1, boleh 3-1 kan? Oke, gitu loh. Karena pemain-pemain kita kan akan berbeda. Kalau di belakang itu Pascal dengan Jai Isis kan top. Iya Bisa sih. bayangin tuh. Iya. Sassuolo sama Leeds. Yes. Kevin Dix
Gladbach di kanan, ya kan? Kemudian dengan Verdong. Itu liga top di Eropa itu. Yang semua bisa berbicara kalau dengan itu Verdong kan bagus. Tinggal cari di tengah depan yang tambah, udah. Nah tadi menarik nih dari Bung Kopan dibahas bisa masuk pemain baru ya, naturalisasi baru, di mana sekarang yang lagi dikejar proses itu dua ya. Luc Fikri sama Michel Becker. Ya, sudah diproses sekarang, sudah kan DPR sudah kan, Komisi 10, Komisi 13 sudah. Sebagus apa dua pemain ini? Emangnya Indonesia masih butuh? Enggak, sebenarnya bukan soal bicara bagus. John Herdman ini kan pelatih bukan hanya menangani tim senior, tapi dia diberikan tugas untuk bisa menangani tim U23. Nah, kenapa Michel Becker sama masuk sama Luc Fikri? Karena masih usia 19, masuk 20 kan. Nah, dia butuh pemain-pemain seperti itu. Nah, mereka itu jangka panjang. Artinya untuk 10 tahun bermain di tim nasional. Itu bisa. Itu bagus buat pemain-pemain muda. Karena dia akan membesut U23 itu kan. Yang lebih baik. Sehingga akan digembleng dengan sangat baik. Ya, bukan mereka istimewa banget. Bukan juga. Kalau bisa bicara dengan head-to-head dengan Ole, kalah lah. Sama Ole kan. Tetapi Herdman butuh pemain muda ini yang bagus. Masih bisa berkembang dengan baik gitu ke depan. Jadi itu intinya. Soal nanti kan karena dia kan akan bertarung bukan di Piala AFF, artinya tujuan dia FIFA ASEAN di September Oktober, baru Piala Asia 2027 di Januari sama Februari kan, baru Piala Dunia September, udah mulai itu. Udah 2007 bertarung kita ya. Itu bertarung, makanya 2030 John Herdman bilang saya akan membawa tim ini lolos ke Piala Dunia. Bung Kopan optimis nggak dengan John Herdman? Bagus. Berapa persen? Pendekatan dia 99% dia oke lah. Oh, timnas Indonesia akan lolos Piala Dunia 2030. 99%. Bisa. Kalau kemarin aja dengan begitu kita sudah ada di putaran keempat, luar biasa kan? Iya. Luar biasa, sudah hampir loh. Makanya John itu sudah hampir, sudah mendekati. Bahkan Arnold itu sudah bilang dari pelatih Irak, mestinya Indonesia itu bagus. Bisa melaju lebih jauh. Itu penilaian yang jujur. Bagus. Mancini aja dia tahan Arab 0-0. Iya kan? Sampai dipecat kan? 1-1. Coba. Itu main di Arab, Bos. Mancini dipecat. Itu kaget sih, jujur. Kaget. Saya aja bingung. Saya pikir ini kalah sama Arab. Di kandang Arab masalah, Pak. Di kandang Arab dan Mancini di belakang tuh. Masih satu. Mestinya kita bisa menang itu. Coba bisa. Itu kita salahnya begini, Bos. Kita salah itu di main lawan di Bahrain. Yang seharusnya menang baru pertambahan sampai 7-8 menit itu kan baru ada gol itu kan. Kalau kita menang di situ lolos kita. Iya. Soalnya kan hitungan di Bahrain 90 tambah 6 itu 99 emang. Hitungan di Bahrain. Cuma pelatih itu yang bikin wasit itu yang bikin dari Oman itu yang bikin tambah. Ketika bikin gol 2-2 udah tiup kan habis padahal sudah selesai. Itu kabarnya kalau misalnya sampai besok belum bisa golin lanjut terus katanya. Lanjut terus. Jadi dia kasih terus itu. Kalau nggak masuk juga dia bikin lagi, harus dibikin gol, mesti disamain. Coba. Mungkin akan di atas 10 itu. Walaupun cuma 7. Itu dia. Nah, kita kesalahan di situ, Bos. Kalau kita menang di situ, kemudian di Cina kita menang. Iya kan? Di Cina kita menang kalau nggak ada masalah-masalah itu. Bungkus sudah. Kita bungkus. Atau draw aja di Cina. Menang di Bahrain, draw kan 4 poin, udah menang. Kita peluangnya lolos. Besar. Arab nggak lolos tuh, Australia bisa nggak lolos tuh. Wow, Jadi kita sama Jepang yang lolos kan? Karena kan Australia sama Jepang yang langsung kan lolos. Nah kita sama Arab maju lagi ke putaran keempat kan? Itu begini kita kalau menang sama Bahrain, sama Cina, udah ada di Amerika sekarang. Sudah kita bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Cape Verde yang mengalahkan yang tahan Spanyol kan, Kongo yang mengalahkan Portugal. Jadi kita akan seperti itu, orang akan kuda hitam ini. Saya Indonesia. Iya kan? Kita berangkat itu. Tapi ini ada yang mengobati gagalnya timnas masuk Pildun. Apa tuh? Ada info FIFA Asian Cup bakal digelar tahun ini, betul ya. Dan itu sebenarnya sama nggak sih sama AFF? Beda. AFF kan regional aja di Asia Tenggara. Sebenarnya FIFA Asian Cup juga ini untuk Asia Tenggara, tapi itu ada punya nilai plus karena akan ada undangan tim-tim yang akan datang. Misalnya nggak cuma ASEAN aja berarti? Ya, misalnya Cina diundang, sudah confirm dia akan oke. Kemudian juga India, oke. Mungkin satu lagi siapa kita nggak tahu, tergantung bagaimana. Tapi yang di ASEAN ini semua wajib ikut. Gitu. Nah, yang membedakan juga bahwa karena ini agenda FIFA, turnamen ini digagas oleh FIFA, Gianni Infantino dan Dewan FIFA, maka wajib semua klub yang ada di luar di mana pemain-pemain Indonesia ada dan pemain siapapun mau Vietnam mau Thailand yang bermain di luar ya di Eropa khususnya itu harus diizinkan. Berarti full tim ya kita. Ya sama kayak menggelarkan FIFA Matchday kan, semua harus jadi full tim. Nah itu kemudian ada penambahan lagi naturalisasi akan lebih kuat.
makanya target juara. Kita masuk agenda FIFA berarti ya? Masuk agenda FIFA dan kita nantinya sebagai tuan rumah. Masih bidding kan? Apa udah fix? Sudah 90% kita. Tuan rumah kita ya? Tuan rumah. Tinggal sekarang bagaimana diumumkan oleh Gianni Infantino kan. Oke. Nah, Presiden sudah bilang dia bikin surat untuk meyakinkan kesiapan kita bahwa Indonesia siap menggelar FIFA Asian Cup ini dengan beberapa stadion. Tadi kan dibilang tantangan. Jadi kalau Presiden sudah oke, pemerintah, FIFA diyakin kan. Wah, mantap, pemerintah sudah oke semua. Jadi menjamin semua tim untuk itu. Jadi kalau kita tuan rumah, peluang untuk juara oke. Tapi sebenarnya menurut Bung Kopan nih, lebih bergengsi juara Piala AFF yang kita nggak pernah juara itu, atau kita ngincer FIFA Asian Cup? FIFA Asian Cup dong. FIFA Asian Cup kita juara itu luar biasa. Juara perdana itu juara perdana dalam sejarah pertama kali kan. Kita bisa juara itu bagus. Apalagi kalau tim-tim tamu kan yang ada di situ, kemudian kita bisa di final misalnya kalahin Cina misalnya. Wah, luar biasa. Itu bergengsi butuh, makanya John Herman bidik di situ. Berarti kesempatan. Piala AFF udah nggak sepenting itu ya? Ya nggak penting lah kalau kita bisa, kalau dibandingkan kan kalau mau bersamaan nggak begitu oke. Tapi tetap kita harus ambil karena kita kan di AFF nggak pernah juara, 6 kali juara, 6 kali runner up. Jadi kesempatan dengan adanya pemain seperti ini yang ada di lokal, kita punya peluang juara. Ada Jordi Amat Persija, Tom Hai, Eliano Reinders, Ivar Jenner, bagus bos. Jadi kalau mereka main semua, Sandy Walsh yang main di Buriram kan masih bisa main. Itu oke. Mauro Silstra, Jens Raven, gabung semua ikut. Masih ada ini ya, Donitri, pemain muda kita. Donitri, Rizky Ridho kan oke, tim kita oke. Karena peluang itu bisa ada di AFF. Apalagi kita menghadapi Vietnam. Kita kan di grup A nih. Vietnam, Singapura, Kamboja, Timur Leste. Nah, lawan Vietnam kita di Jakarta. Jadi peluang menang ada untuk kita ke semifinal sama final terbuka buat kita. Berarti Piala AFF juara nih kita? Ya harus karena dong. terakhir kan waktu kita ngundang Bung Kopan bilang mau 100 nguyen juga nggak bisa lawan kita. Dan untuk itu begini. Kenapa begitu? Mereka sekarang berpikir 2 kali melawan Indonesia. Kim Sang-sik sebagai pelatih mereka mengikuti apa yang diinginkan oleh federasi. Menaturalisasi banyak pemain. Sekarang ada 3 pemain Brasil yang mereka naturalisasi. Selain Swanson ya. Rafaelson kan namanya. Jadi ada 2 lagi yang mereka ambil. Belum lagi ada beberapa yang di luar Brasil. Berarti makin kuat dong Vietnam? Ya mereka bukan apa. Mereka melihat takut sama Indonesia, melihat Indonesia main. Apalagi kan mereka muter live kemarin, mereka nonton lawan Oman. Iya benar. Pelatihnya ya? Iya. Ya. Dia jadi mata-mata ya? Datang. Delegasi mereka datang. 2 orang. Dia sama asisten datang langsung. Karena itu udah rasa takut untuk bisa kita nggak pernah datang John Herman ke sana untuk nonton tuh dia main. Mereka datang langsung dari Singapura, datang lihat langsung. Karena mereka ngeri lawan Indonesia. Dan dia lawan Oman 3. Oman ini kan gawat nih. Tim bagus nih. Tim yang tahan Qatar, main di Qatar tuh 0-0. Itu Oman waktu di putaran keempat kan. Itu hampir lolos dia, kalau dia menang sama Qatar bisa lolos Oman. Nah, dia nggak bisa berkutik lawan kita. Dipaksa bertahan parkir bus. Kita tekan. Kan berarti kita wajar di tingkat level Piala Dunia kan oke. Kalau bisa di situ kan luar biasa sebenarnya. Kalau bicara peluang nih, berapa persen sih kita bakal juara AFF? 90% bisa juara. 90% ya? 90% menurut saya ya, kalau bisa dilihat. Karena itu saya lihat, kalau mungkin tidak ada Tom Hai, tidak ada Ivar Jenner, ya kan? Nah, itu agak sulit juga nih kita ini. Misalnya Sandi nggak bisa bermain. Nah, itu agak berat. Eliano Reinders. Tapi dengan ada mereka saya masih yakin. Saya yakin. Nah, berarti selain itu Timnas ini kan juga lagi jadi sorotan nih, Bung Ropan. Iya. Dan ini kita bicara soal FIFA Asian Cup gitu kan. Iya. Ini kita bicara soal Piala Asia yang terdekat nih. Oh iya, Piala Asia 2027. Kita udah nggak kualifikasi kan, kita langsung masuk. Itu juga masuk grup berat kita tuh. Jepang. Ya, Jepang, Qatar dan Thailand. Nah, gimana, Bung Ropan? Sebenarnya semua grup berat. Misalnya kalau kita ketemu dengan Uzbek, ada di situ kan? Oh berat. Berat juga. Berat. Ya kan? Atau kita ketemu Korsel, kan berat-berat juga. Misalnya dengan timnya Korsel, Uni Emirat Arab sama siapalah sama kita ini. Semua itu berat menurut saya. Cuma memang levelnya Jepang kan memang ada di atas kita. Kalau melihat cara main Jepang di Piala Dunia kan itu memang dia kuat apapun itu. Jadi kalau kita bisa dapat seri aja udah luar biasa sama Jepang. Seri loh. Kalau mau menang ya kita nggak tahu lah. Nah untuk di grup berat seperti ini kita bisa mengalahkan Qatar. Kalau melihat Qatar main seperti kemarin. Dibantai ya sama Kanada. Nggak bisa bikin apa-apa. Qatar sama Oman aja nggak bisa bikin apa-apa. Main di dia sendiri. Nah peluang kita bisa mengalahkan Qatar. Itu kan enak kalau kita memang dijadwal begini. Pertama lawan Jepang. Kedua lawan Qatar. Ketiga lawan Thailand. Jadi kalau kita lawan Jepang lewat lah misalnya. Lawan Qatar kita menang kita bisa lolos bos. Karena Thailand terakhir kan. Iya.
Nah, Thailand juga akan ketemu dengan Qatar pertama, dengan baru terakhir dengan kita, dengan Jepang juga. Jadi kalau kita sudah dapat 3, motivasi kan berlebihan buat pemain-pemain. Kita amankan Thailand. Ya udah. Dapat 6 poin kan enak, lolos. Atau nanti dapat 4 poin pun kita bisa hitung-hitungan bisa lolos. Jadi kita pikir, dan John Herman kan yakin kemarin waktu habis undian ditanya, dia bilang dia nggak gentar, nggak takut. Meskipun ya walaupun di sana ada Jepang sama Qatar, kan dia yakin dengan tim ini. Setelah melihat kita menang kemarin di FIFA Matchday 2 kali tanpa kebobolan lawan Oman dan Mozambik, dia makin pede. Kemudian kita lihat lawan Bulgaria bukan tim yang sembarang loh di Eropa. Bulgaria bertahan kok lawan kita. Cuma dapat juga gol penalti kan, yang kita berdebatkan itu kan. Ada ini. Jadi kalau tim seperti Bulgaria yang kuat di Eropa Timur ya, kemudian dipaksa oleh bertahan sepanjang laga sama kita mendikte ball position kita tinggi. Berarti ini tim bagus. Makanya Herman berpikir ini berproses di tim ini. Dia senang bagus. Mungkin Qatar masalahnya di non teknisnya aja nih paling. Nah, Tiba-tiba dapat 3 penalti kan kita susah juga. Kayak lawan Jordania itu di final. Ya karena main di mereka kan. Iya. Tapi kalau sekarang Piala Asia kan bermain di Arab. Nggak. Oke, ini pertanyaan terakhir Bung Kopan. Iya. Ini udah terakhir. Sejauh mana Indonesia akan melangkah di Piala Asia 2027? Saya pikir kalau bicara sejauh mana kita bisa melangkah ke putaran berikut. Artinya 16 besar kita bisa dapatkan. Bahkan mungkin bisa 8 besar. Tergantung lawan mungkin ya. Tergantung lawan. Dan ketika John Herman mengatakan bahwa tidak ada rasa gentar, itu yang bagus. Dan kemudian kita datang ke sana dengan posisi skuad yang lebih bagus lagi dibandingkan kita melawan Oman dan Mozambik. Kan ada penambahan-penambahan kan. Luke Fikri udah masuk, misalnya Michel Becker, kemudian ada lagi siapa tahu misalnya Goyer masuk, ya kan. Kemudian Lauren Ulrich datang dari Jerman bisa masuk. Pascal bergabung, top. Makanya saya bilang untuk 16 besar ke 8 besar kita bisa dapat. Karena kalau pelatih sudah yakin, nah kita mesti yakin dulu. Jangan kita ragukan. Setuju. Kalau dari kita, amin. Harus diaminkan. Itu menutup podcast kita kali ini. Luar biasa Bung Kopan. Ya. Ini habis ini siaran lagi ya? Langsung. Buat Piala siaran, Dunia. ya. Luar biasa, nggak istirahat nih. Capek. Harus tetap jaga kesehatan ya Bung Kopan. Siap, makasih. Thank you, dan ini juga akhir dari episode Sikat Tipis kali ini ya, Noval ya? Betul. Ya, dan akhir kata kita ucapkan sampai jumpa dan di episode berikutnya. Bye.